Berlatarkan suasana pedesaan, film dibuka dengan memperlihatkan Wen Hao, adiknya, satu cewek kita sebut saja Munaroh dan satu cowok lagi kita sebut saja Udin. Seperti anak-anak kampung pada umumnya. Mereka bermain di kebun tanpa smartphone dan sosial media. Mereka tampak sangat bahagia tanpa beban hidup walaupun tanpa joget-joget di depan kamera. Suatu ketika saat mandi di sungai, tampaknya Wen Hao agak cemburu melihat kedekatan Udin dengan Munaroh. Wen Hao berusaha untuk mendapatkan perhatian Munaroh bagaimanapun caranya. Suatu ketika saat di kebun, mereka melihat tentara yang sedang latihan. Adiknya Wen Hao meledek tentara itu hingga tentara itu marah dan mengejar mereka. Para bocil pun lari sambil tertawa. Kelompok tentara itu dipimpin oleh sang sersan yang kita sebut saja Sersan Jaka. Tak lama pemilik kebun pun muncul. Dikira akan marah karena dituduh mengambil hasil kebunnya, ternyata pemilik kebun marah karena para tentara menggunakan bahasa Taiwan. Mereka seharusnya menggunakan bahasa Mandarin. Sin berpindah ke sekolahnya Wen Hao di mana kepala sekolah sedang berpidato dan memberikan informasi. Informasinya yaitu pelarangan menggunakan bahasa Taiwan yang terlarang. Namun mereka harus menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Mandarin. Diketahui latar film ini kemungkinan di tahun 1949. Sedikit sejarah, era Kuomintang di Tiongkok daratan awal abad ke-20, setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949. Pemerintah Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek melarikan diri dari Tiongkok daratan dan mendirikan pemerintahan di Taiwan. Maka dari itu pemerintahan ini mempertahankan Mandarin sebagai bahasa resmi. Berpindah kembali ke sekolahnya Wen Hao di mana sekarang mereka resmi menggunakan bahasa Mandarin. Pada jam istirahat, Wen Hao melihat Munaroh yang sedang main lompat tali. Melihat perhatian si Udin, dia pun tidak mau kalah dengan memberikan segelas air kepada Munaroh. Sisa dari air minum itu pun dibawa ke belakang oleh Wen Hao dan hendak meminumnya. Namun seorang cewek kita sebut saja Markonah malah mengambil minuman itu dan meminumnya. Cemburu dengan si Udin, Wen Hao mencoba mengganggunya saat ia bersama Munaroh. Udin pun yang kesal memarahi Wen Hao dan tak sengaja mengucapkan kata tak pantas dalam bahasa Taiwan. Wen Hao pun melaporkan hal itu kepada kepala sekolah sehingga dia pun dihukum. Sementara Wen Hao mengambil kesempatan untuk bersama dengan Munaroh. Udin yang berniat membalasnya pun kembali mengganggu Wen Hao sampai akhirnya kata-kata dalam bahasa Taiwan tersebut terlontar oleh Wen Hao. Wen Hao pun juga ikut terkena hukuman. Wen Hao berniat membalasnya lagi. Namun kali ini Udin cukup pintar dengan menutup mulutnya saat berbicara. Karena kesal dengan peraturan, Wen Hao mencoba mengganggu kepala sekolah yang sedang lewat. Dia mencoba membuat kepala sekolah mengeluarkan kata-kata terlarang. Namun kepala sekolah cukup cerdas dengan tidak menyebutkan kata-kata itu hanya saja menggunakan diksi lain untuk merangkai kata dalam menyebutkannya. Sekali Wen Hao meledek dengan menyebut usianya, Pak Kepsek pun terpancing hingga melontarkan kata-kata dalam bahasa terlarang sehingga dia dihampiri oleh murid lain dan gurunya Wen Hao. Akhirnya Wen Hao beserta Kepsek pun dihukum. Berpindah ke sebuah kamp militer. Di mana kamp itu dekat dengan sekolahnya Wen Hao. Di sini kita diperkenalkan dengan pimpinan kamp tersebut yaitu Sersan Jaka yang di scene awal tadi. Sersan Jaka memberikan informasi kalau besok mereka akan didatangi oleh kapten yang baru untuk memimpin kamp tersebut. Kamp ini terkenal tidak disiplin dan berbuat sesukanya. Jadi untuk mengubah pola hidup, mereka akan melakukan latihan agar kedisiplinan tetap terjaga sebelum sang kapten datang. Mereka pun memulai latihan di tepi pantai. Namun mereka melihat seekor anjing dan malah mengejarnya. Setelah latihan, tampak seorang kopral yang memelihara anjing itu. Sementara prajurit lain sedang membersihkan tempat tidur mereka. Dari kejauhan, Sersan Jaka melihat seseorang berjalan ke arah kamp militernya. Dengan berpakaian militer lengkap, Sersan Jaka menganggap itu adalah kapten barunya. Semua prajurit pun bersiap, dan Sersan Jaka melapor tentang keadaan kamp itu. Laki-laki yang disangka kapten itu rupanya hanya seorang warga sipil yang mau numpang ke kamar kecil. Setelah diizinkan Sersan Jaka pun menyuruh bapak itu pergi. Tak lama kamp itu didatangi lagi oleh seorang bapak-bapak yang cukup tegas kepada prajurit. Salah seorang prajurit mengatakan kemungkinan ia mau pinjam toilet juga. Namun dengan tegas bapak itu memarahi prajurit. Sang sersan pun tak segan dimarahi oleh sang bapak karena ketidakdisiplinannya dalam mengomandoi prajurit.
Sehingga para prajurit lain berpikir kalau dialah kapten yang baru. Latihan bersama sang kapten pun dimulai. Semua berlatih keras untuk menjadi lebih disiplin. Tentara harus kuat, pimpinannya juga harus kuat. Sersan Jaka mendapat jatah 2 kali lipat porsi latihan dari anak buahnya. Setelah latihan di pantai, mereka kembali ke camp untuk upacara sore. Tak lama datanglah sebuah ambulan ke camp itu. Sang kapten tampak begitu panik. Rupanya bapak itu adalah orang yang kabur dari rumah sakit jiwa. Sekali lagi para prajurit itu pun tertipu. Berpindah ke sekolahnya Wen Hao, di mana bu guru yang kita sebut saja Bu Romlah sedang membagikan kertas ujian anak didiknya. Di mana Munaroh mendapat nilai tertinggi. Sementara Wen Hao mendapatkan nilai terendah. Namun Wen Hao malah tetap meledek hingga dia dihukum. Sepulang sekolah, Wen Hao pulang ke rumah dan bertemu keluarganya. Ayahnya menanyakan perihal nilai ulangannya. Dia pun menipu kalau angka terendah itu adalah nilai terbaik. Ayahnya pun makin marah karena selain mendapatkan nilai rendah, dia pun mencoba menipu ayahnya. Berpindah kembali ke camp militer. Seorang penjaga sedang berbincang dengan anjing yang mereka temukan. Dia berpikir harus melepaskan anjing itu kembali sebelum kapten datang. Sementara di dalam camp, seseorang terbangun dan menyalakan lampu. Orang itu kerap menyuruh prajurit untuk bangun dari tidurnya. Namun siapa sangka pria itu adalah kapten yang akan memimpin camp. Sang kapten bernama Chen ini menyamar di antara kerumunan prajurit untuk menguji kesigapan anak buahnya. Namun tak satupun anak buahnya menyadari di kelompok itu ada penyusup. Kapten Chen sangat murka dengan keteledoran anak buahnya sehingga esok paginya mereka berlatih lebih keras lagi. Di bawah pimpinan Kapten Chen, mereka tidak dapat bersantai-santai lagi. Semua kesigapan, latihan mental, untuk membentuk motorik yang responsif harus segera dibangun. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan musuh akan datang. Kapten Chen melatih mereka dengan penuh dedikasi serta SOP seorang prajurit. Tampak para prajurit juga mengikuti latihan dengan serius, walau ada beberapa di antara mereka yang berbuat konyol. Berpindah kembali ke sekolahnya Wen Hao. Tampak Udin sedang membacakan puisi di depan kelas. Karena bertepatan dengan Hari Ibu, maka puisinya tentang ibu. Udin membaca puisinya cukup bagus. Giliran Wen Hao, namun seperti biasa dia malah bercanda dan membuat teman sekelasnya tertawa kecuali Munaroh. Saat jam istirahat, Wen Hao menanyakan keadaan Munaroh. Karena tak seperti biasanya hari itu Munaroh kelihatan bersedih. Wen Hao datang dan memberikannya bunga. Tak lama Udin juga datang dan memberitahukan kalau anjingnya telah menghilang dan diambil oleh para tentara. Wen Hao berniat ingin mengambil anjing itu dari tentara, namun apalah daya, mereka hanya anak kecil. Wen Hao menyarankan Munaroh untuk melaporkannya pada ibu guru. Berpindah kembali ke camp militer yang sedang makan siang, di sana para prajurit menyarankan Sersan untuk berbicara dengan sang kapten agar tidak terlalu kaku dalam melatih. Sang Sersan pun menyampaikan pendapatnya kepada sang kapten. Namun sang kapten malah menghukumnya dengan push-up. Sang kapten pun kembali berdiri dan mengatakan dengan tegas, kalau keberadaannya di sana untuk melatih semua prajurit agar siap tempur di medan perang. Tidak hanya bersantai, mereka juga harus peka dengan kedatangan musuh. Sementara itu terlihat bu guru dan anak muridnya sedang menuju base camp tentara. Mereka mendatangi camp militer meski penjaga melarangnya masuk. Bu guru memberitahu kalau salah seorang tentara telah mengambil anjing peliharaan anak didiknya. Bu guru Romlah pun didatangi oleh Sersan Jaka. Sersan Jaka mengaku kalau anjing itu datang sendiri. Dan terjadilah adu mulut antara mereka. Tak lama kegaduhan itu disaksikan oleh Kapten Chen. Kapten Chen mendatangi mereka. Setelah dijelaskan, Kapten Chen memberikan anjing peliharaan itu kembali. Bu guru Romlah pun pulang bersama anak-anak. Sang Sersan rupanya memperhatikan gerak-gerik sang guru dan sang kapten. Melihat mereka memiliki ketertarikan satu sama lain, Sersan Jaka pun berencana mencomblangkan mereka agar jadian. Berpindah ke sekolah. Wen Hao yang sedang kasmaran mencoba melukis Munaroh. Tak lama dia didatangi oleh Udin dan mengambil gambarnya dan memperlihatkannya kepada Munaroh. Karena gambarnya jelek dan Munaroh seperti cewek berisi, Wen Hao mengaku kalau ia menggambar Markona. Bahkan sekarang Udin lebih dekat dengan Munaroh dengan membaca buku bersama. Wen Hao pun pergi dengan hati yang hancur. Di kelas diperlihatkan Munaroh masih kesal kepada Wen Hao karena gambar tadi.
Suatu ketika Munaroh pergi ke kelas dan melihat Wen Hao sedang bersama Markona. Munaroh mendekatinya dan memarahinya karena gambar tadi. Tak sengaja Munaroh menyenggol gelas Bu Guru hingga jatuh dan membuat isinya tumpah dan pecah. Wen Hao mengambil gelas itu dan mengatakan ditutup saja dan dia janji tidak akan memberitahukan hal itu ke Bu Guru. Singkat cerita saat pelajaran berlangsung, mereka belajar sejarah negara Cina. Di mana Udin menjawab pertanyaan Bu Guru dengan cepat, tepat dan penuh semangat. Selanjutnya giliran Wen Hao. Di mana kali ini dia menjawab pertanyaan dengan benar dan tidak memberi jawaban konyol lagi sehingga ibu guru pun senang. Giliran Munaroh yang ditanyakan, namun dia malah mengatakan kalau bukan dia yang merusak gelasnya Bu Guru. Bu Guru yang kaget langsung melihat gelasnya. Dan menanyakan ke seisi kelas pelaku yang memecahkan gelas. Wen Hao mengaku kalau ia yang merusak gelas sampai akhirnya dia dihukum. Waktu pun berlalu, hingga jam pulang sekolah pun tiba. Munaroh berterima kasih kepada Wen Hao yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Munaroh. Akhirnya Munaroh pun mulai menghormatinya. Saat pulang ke rumah bersama Munaroh, Wen Hao pernah melihat Munaroh yang memainkan lagu kebangsaan dengan alat musik tiup saat upacara. Wen Hao tertarik untuk belajar alat musik itu juga kepada Munaroh. Sementara Bu Guru Romlah didekati oleh Sersan Jaka dan diberikan surat. Sersan Jaka mengatakan kalau surat itu adalah dari Kapten Chen. Kapten Chen yang melihat hal itu dari kejauhan memanggil Sersan Jaka. Namun Sersan Jaka malah memberikan surat balik dan mengatakan surat itu dari Bu Guru Romlah. Ternyata isi surat itu adalah untuk mengajak Kapten Chen dan Bu Guru Romlah untuk bertemu di taman pada malam hari. Akhirnya mereka berkenalan satu sama lain. Mereka pun berpuisi indah untuk mendeskripsikan indahnya malam pada saat itu. Kapten Chen yang lupa akan puisi yang ia baca pun diberitahukan oleh anak buahnya yang sedang menyamar di seberang jalan. Intinya para prajurit ingin agar kaptennya membangun hubungan dengan Bu Guru. Jadi mereka mendukung dengan berbagai cara. Suatu ketika Kapten Chen salah mengartikan kalimat yang sudah diisyaratkan si prajurit sehingga membuat Bu Guru Romlah kesal dan pergi meninggalkannya. Esoknya Kapten Chen meminta maaf pada Bu Romlah sambil berjalan di tepi pantai. Bu Guru pun memaafkan. Mereka pun saling bercerita tentang surat yang pertama kali mereka dapatkan. Nyatanya mereka telah dijebak, Bu Guru tidak pernah mengirim surat kepada Kapten Chen begitupun sebaliknya. Namun mereka tidak apa-apa dengan hal itu, karena malah membuat mereka semakin kenal dekat. Esoknya para prajurit tetap melakukan latihan rutin seperti biasa. Sang Sersan tahu akan satu hal tentang sang Kapten. Kalau Kapten Chen ini adalah anak seorang Jenderal Bintang 1. Walaupun Chen tidak mengakuinya. Saat latihan di pantai, kelasnya Wen Hao pada hari itu juga ada kegiatan di pantai. Sehingga Bu Guru bertemu dengan Kapten Chen kembali. Bu Guru menceritakan kalau dia sedang membawa anak didiknya ke pantai sekalian bermain. Kapten Chen menyuruh anak buahnya untuk mendampingi anak didiknya Bu Guru selama main di pantai. Karena ini adalah bagian dari tugas negara juga. Suatu ketika sang Sersan mengajak Wen Hao untuk bermain baseball, tiba-tiba seorang prajurit hendak buang air di belakang tanaman tempat mereka bermain. Wen Hao mulai melempar bola ke arah sang Sersan. Sersan memukul bola, namun temannya sadar kalau itu bukan bola, melainkan granat. Dengan cepat Sersan Jaka melempar granat itu ke belakang. Alhasil anak buahnya yang sedang buang air yang terkena granat itu. Singkat cerita, latihan para tentara pun berlanjut. Mereka latihan bela diri di mana sang kapten nampak menguasai cara bertarung. Sementara di kelasnya Wen Hao saat itu sudah waktunya pulang. Ketika semua murid sudah pulang, Bu Guru masih melihat Wen Hao yang belajar menggunakan suling bersama Munaroh. Mereka belajar menyanyikan lagu kebangsaan. Bu Guru pun pulang dengan diboncengi sepeda ontel butut oleh sang kapten yang dikawal oleh para prajurit. Wen Hao yang juga baru sampai di rumah pun melihat ayah dan pamannya yang sedang bermain catur. Lalu Wen Hao memainkan lagu kebangsaan dengan sulingnya. Sang paman pun berdiri dan menghormati saat lagu kebangsaan dinyanyikan. Sementara ayahnya tidak tahu apa-apa. Bahkan ibu dan adiknya Wen Hao juga ikut berdiri. Saat sedang makan bersama, Wen Hao kembali memainkan lagu kebangsaan. Hingga pamannya kembali berdiri. Pamannya menginformasikan bagi siapa yang tidak berdiri di saat lagu kebangsaan dinyanyikan maka dia akan masuk penjara. Tidak peduli meski sedang mandi atau di toilet, Wen Hao tetap memainkan lagu kebangsaan.
Dan saat itu ayahnya juga berdiri meski sedang bab sekalipun. Ayahnya yang marah pun mengejarnya. Singkat cerita, keluarga Wen Hao didatangi oleh seorang polisi, yang menasihati keluarga itu agar menghormati nyanyian kebangsaan dengan berdiri. Rupanya Wen Hao telah melapor kepada bapak polisi itu. Esoknya saat berangkat ke sekolah, Wen Hao menceritakan semua yang terjadi kepada Munaro. Tak lama datanglah mobil tentara Amerika yang sedang membagi-bagikan hadiah kepada penduduk. Namun Munaro melarang Wen Hao untuk mengambil hadiah itu karena untuk menjaga harga diri dan martabat negara. Sementara di basecamp militer, mereka melihat para gadis menyambangi tentara Amerika tersebut. Salah seorang tentara mendekati sang kapten. Dia adalah interpreter atau penerjemah tentara Amerika tersebut. Dia sendiri adalah orang Cina. Dia mengatakan kalau para tentara Amerika ini akan membantu untuk pengamanan di daerah itu. Kita sebut saja bapak ini dengan nama John. Awalnya Kapten Chen menolak kehadiran mereka karena tentara asing yang membawa perempuan yang akan camping di pantai itu. Namun John tetap berusaha meyakinkan Kapten kalau tentara Amerika itu akan membantunya. Tentara Amerika ini cukup ramah, bahkan mereka menyapa masyarakat sekitar. Namun tetap saja, sang kapten tidak menginginkan mereka yang membawa perempuan karena itu merupakan tindakan yang tidak disiplin. Sang kapten mulai bicara dengan seseorang di sana yang berpangkat letnan. Kapten mengatakan kalau tindakan mereka tidak disiplin. Bahkan kapten mengatakan kalau prajuritnya hanya bermalasan seharian di pantai tanpa latihan. Lalu kapten pun pergi. Berbeda dengan Kapten Chen, anak buahnya malah terlihat akrab dengan prajurit Amerika. Rupanya ada udang di balik bakwan. Di malam harinya Sersan Jaka dan anak buahnya menyelinap ke dalam kampnya tentara Amerika untuk melihat gadis-gadis. Namun mereka tak menemukannya. Yang mereka temukan adalah warga sipil yang juga ikutan menyelinap. Sampai akhirnya mereka semua berbaris. Mereka pun mulai menggeledah tenda-tenda itu. Sialnya aksi mereka dipergoki oleh sang kapten dan menyuruh mereka untuk kembali. Para rakyat termasuk orang tua Wen Hao juga sudah akrab dengan tentara Amerika dibuktikan dengan mereka yang menggunakan atribut-atribut tentara itu. Diketahui ternyata maksud orang berbondong-bondong malam itu ke tenda Amerika adalah mengambil barang-barang para prajurit AS. Hal ini sampai pada sang kapten. Sang kapten tidak terima dengan hal itu. Akhirnya tentara Amerika menantang sang kapten untuk bertanding kemiliteran berhubung semua yang di sana adalah tentara. Sang kapten pun menyanggupinya. Hari pertandingan pun datang. Para tentara Amerika dan Taiwan sudah siap berkumpul di garis start. Tantangan awal adalah berlari mengambil bendera merah dengan rintangan yang ada. Pertandingan itu ditonton oleh warga sipil langsung. Tidak lupa Bu Guru Romlah juga menonton jagoannya bersama sang murid. Begitu peluit dibunyikan, para tentara mulai berlari ke arah garis finish. Tentara Taiwan pun sangat bersemangat. Tak kalah tentara Amerika pun juga bersemangat. Para warga sipil di sekitar juga sangat antusias menyaksikan acara tersebut. Berbagai rintangan ditaklukkan. Singkat cerita, sang kapten dan sang letnan Amerika memimpin perlombaan. Melalui rintangan akhir, sang kapten pun terjatuh, sementara sang letnan terus berlari hingga dapat mengambil bendera merah. Dengan begitu tentara Amerika menjadi pemenangnya. Tampak rakyat begitu kecewa. Namun tidak dengan sang kapten yang mengakui kemenangan tentara Amerika. Warga pun bubar, namun tidak dengan Bu Guru yang setia menunggu Kapten Chen. Berlatarkan sore hari, Bu Guru bertanya kepada kapten tentang orang tuanya yang jenderal. Namun Kapten Chen mengatakan sudah tidak punya orang tua. Bu Guru terus menghiburnya karena kekalahannya tadi. Malam harinya, sejumlah oknum warga kembali menyusup ke kampnya tentara Amerika. Mereka mau mengambil beberapa peralatan yang sekiranya mahal untuk dijual. Bahkan itu senjata. Ketika salah satu tentara Amerika terbangun, mereka mencoba memerasnya menggunakan senjata curian tadi. Namun dengan cepat dan sigap, para tentara Taiwan pun berdatangan dan membela tentara Amerika. Di bawah pimpinan Kapten Chen, para perompak itu pun berhasil ditangkap. Dengan begitu, perwakilan tentara Amerika mengucapkan terima kasih kepada sang kapten. Esok paginya, kamp militer itu didatangi oleh seorang jenderal. Jenderal itu telah mendengar kabar yang terjadi pada tentara Amerika semalam. Jadi sang jenderal memberikan apresiasi kepada prajurit yang di sana. Tak lupa penugasan Kapten Chen pun berakhir.
Dia ditarik kembali untuk bertugas di markas utama dan mendapatkan kenaikan pangkat sebagai mayor. Saat mengemasi barangnya, para prajurit berbaris dan bersiap untuk mengucapkan salam perpisahan. Di luar camp, Bu Guru dan anak didiknya juga datang untuk mengucapkan salam perpisahan juga. Kapten Chen menghibur Bu Guru agar tidak bersedih. Bahkan mereka belum sempat berlibur ke tempat impian mereka. Melihat kesedihan sang guru, Kapten Chen kembali menghadap komandannya dan meminta stay di sana untuk jangka waktu yang lebih lama lagi. Awalnya sang jenderal murka, karena prajuritnya tidak mendengarkan perintahnya. Sang kapten pun meminta hal itu sebagai permintaan pertama, karena sejak kecil dia belum pernah meminta sesuatu hal kepada sang ayah. Di sini baru diketahui kalau jenderal tersebut adalah ayahnya Chen. Jenderal pun luluh dan mengabulkan permintaan Chen walau tidak jadi naik pangkat. Akhirnya Kapten Chen tetap memimpin camp itu dan tidak jadi berpisah. Keseharian pun kembali seperti adanya. Film sederhana namun banyak makna. Film ini adalah film yang populer di Taiwan dan Asia Tenggara pada tahun 1990-an. Film ini dipuji karena humornya yang slapstick dan cerita yang ringan serta menghibur. Film ini juga menyelipkan beberapa hal tentang politik dan pendidikan di Taiwan pada masa itu. Tamat.